Ketakutan terpendam. Pangeran Louis. Pengakuan yang mengguncang mahkota Inggris. Selama bertahun-tahun, Pangeran Louis dianggap sebagai bintang paling bersinar di keluarga kerajaan Inggris. Putra bungsu pangeran dan putri Wales ini dikenal karena energinya yang tak terbatas, tawanya yang menular, dan spontanitas kekanak-kanakan yang bahkan di acara-acara resmi yang paling formal sekalipun berhasil menghadirkan senyum di wajah publik dan bahkan para bangsawan sendiri. Louis tidak berjalan, ia berlari. Ia tidak berbicara, ia bercerita, ia tidak mengamati dunia, ia ingin memeluk segalanya, termasuk orang, hewan, dan seperti yang dicatat dengan penuh kasih sayang di istana, terutama bayi-bayi yang lebih muda darinya, tanpa memahami konsep seperti menjaga jarak sosial. Namun sesuatu telah berubah. Awalnya, hampir tidak terlihat keheningan yang lebih lama dari biasanya. Permainan yang tidak lagi menarik minat, tawa yang muncul perlahan. Tidak seorang pun di istana segera merasa khawatir. Dalam keluarga yang terbiasa dengan setiap gerak-gerik mereka diawasi oleh mata publik, perubahan kecil ini, setidaknya pada awalnya, tampak sebagai bagian normal dari perkembangan seorang anak. Namun, seiring berjalannya minggu, apa yang tadinya hanya kecurigaan ringan berubah menjadi kekhawatiran yang terus-menerus. Pangeran William adalah orang pertama yang menyadari bahwa ini bukan hanya fase sementara. Ia mengamati putranya dengan saksama, mencari tanda-tanda bahwa semangat khasnya akan kembali. Ia percaya bahwa waktu akan melakukan tugasnya, bahwa Louis akan kembali menjadi anak yang lincah dan ingin tahu yang mengisi setiap sudut Adelaide Cottage dengan kehidupan. Raja Charles tadi, di sisi lain, merasakan sejak awal bahwa masalahnya lebih dalam. Ada sesuatu dalam tatapan anak kecil itu yang tidak sesuai. Kesedihan yang terpendam yang tampaknya tidak pantas untuk usianya. Konfirmasi itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Ketika para dokter menyampaikan laporan mereka setelah sebuah kejadian yang berujung pada pingsannya anak itu, keheningan memenuhi ruangan. Ini bukan lagi hanya masalah perubahan suasana hati atau penarikan diri sementara. Ada pertempuran emosional yang sedang berlangsung. Perjuangan tak terlihat yang dilancarkan oleh Windsor termuda sendirian. Kejutan itu tidak hanya terbatas di dalam tembok istana. Dalam sebuah tindakan yang tidak biasa, hampir belum pernah terjadi sebelumnya, Raja Charles III dan Pangeran William muncul bersama untuk menyampaikan pesan yang mengguncang Inggris Raya. Tidak ada formalitas atau kalimat yang disusun dengan hati-hati. Itu adalah pernyataan langsung dan lugas, ditandai dengan urgensi. Pernyataan tersebut yang diklasifikasikan sebagai mendesak, memperjelas bahwa situasi tersebut membutuhkan pemahaman segera. Untuk pertama kalinya, keluarga kerajaan secara terbuka mengakui bahwa Pangeran Louis sedang mengalami krisis emosional yang mendalam. Keheningan mendadaknya, penarikan dirinya dari aktivitas yang pernah ia sukai, kurangnya nafsu makan, dan episode pingsan bukanlah gejala yang terisolasi atau murni fisik. Masalahnya terletak bukan hanya pada tubuhnya tetapi juga pada hatinya, kepercayaan dirinya, dan rasa amannya di dalam keluarga. William berbicara sebagai seorang ayah di hadapan pewaris takhta. Suaranya tegas namun penuh emosi, mengungkapkan beban yang telah ia pikul selama berbulan-bulan. Ia menjelaskan bahwa penurunan kondisi Louis terjadi secara bertahap, hampir tidak terlihat oleh mereka yang tidak tinggal bersamanya setiap hari. Detail-detail kecil terakumulasi, senyum yang tidak lagi muncul, piring yang tidak tersentuh, tatapan kosong. Baik William maupun Catherine awalnya mengira bahwa putranya bereaksi terhadap penyakit ibunya, mencoba memahami rasa takut melihat ibunya yang lemah dan sedang dalam masa pemulihan. Penjelasan itu tampak logis. Rumah telah berubah, rutinitas terganggu, percakapan menjadi lebih serius, suasana dipenuhi kekhawatiran dan kehati-hatian. Tetapi, seiring waktu berlalu, William menyadari bahwa ini tidak sepenuhnya menjelaskan transformasi putranya. Raja Charles III menambahkan refleksinya sendiri, mengingat bahwa keluarga kerajaan selalu hidup seimbang antara kehidupan pribadi dan publik. Namun, ia mengakui bahwa kali ini diam bukanlah pilihan lagi.
Melindungi Louis berarti menjelaskan apa yang telah disembunyikan. Pesannya jelas. Bahkan dalam keluarga yang paling terlindungi sekalipun, seorang anak dapat merasa tersesat, tidak terlihat, dan rentan. Titik puncaknya adalah kehancuran mental pangeran kecil itu. Episode itu memaksa semua orang untuk menghadapi kenyataan. Mereka tidak bisa lagi menunggu waktu untuk menyelesaikan apa yang jelas-jelas telah memburuk. Louis perlu didengar, dan kemudian datanglah pengakuan itu. Setelah kondisinya distabilkan oleh dokter, anak laki-laki itu menangis tersedu-sedu dan mengungkapkan, dengan kata-kata sederhana namun menghancurkan, ketakutan yang telah menghantuinya selama berbulan-bulan. Louis percaya bahwa ia sedang digantikan, bukan diabaikan, bukan hanya dipindahkan sementara, digantikan. William menjelaskan bahwa ketakutan ini muncul selama sakitnya Catherine. Louis yang termuda dan paling sensitif secara emosional menyerap potongan-potongan percakapan yang tidak ditujukan untuk anak-anak. Perawatan medis, rencana darurat, jadwal yang ketat, kebutuhan perawatan yang konstan. Semua ini yang disaring melalui pikiran seorang anak berusia 7 tahun menjadi menakutkan. Yang menambah ketakutan ini adalah desas-desus dari luar. Komentar yang beredar di luar istana tentang kemungkinan adanya bayi kerajaan lain. Bagi orang dewasa itu hanyalah spekulasi tanpa dasar. Bagi Louis itu adalah konfirmasi dari ketakutan terburuknya. Jika ibunya sakit dan membutuhkan begitu banyak perhatian, akankah masih ada tempat untuknya? Akankah ia tetap penting jika bayi lain lahir? Akankah ia dicintai dengan cara yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini yang tidak pernah diucapkan dengan lantang mulai menghantuinya. Antusiasmenya memudar. Ia berhenti makan seperti biasa. Mainannya terlupakan. Charlotte mencoba mengajaknya bermain dan hanya menerima respons yang lemah, hampir tak terdengar. George dengan kecanggungan penuh kasih sayang seorang kakak laki-laki mencoba menghiburnya, tetapi sia-sia. Bahkan, staf istana pun memperhatikan perubahan itu. Tawa yang dulu memenuhi aula menghilang, dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan berubah menjadi keheningan. Raja Charles III mengaku bahwa tidak ada yang mempersiapkan mereka untuk mendengar anak itu mengatakan bahwa ia merasa tidak dibutuhkan, bahwa ia percaya tidak ada lagi cukup kasih sayang untuknya, bahwa ia berpikir penyakit ibunya terkait dengan hilangnya tempatnya dalam keluarga. Kepolosan kata-kata itu secara paradoks adalah yang paling menghancurkan. William mengakui bahwa momen itu mengguncangnya lebih dari tantangan publik atau pribadi apapun yang pernah dihadapinya. Menemukan bahwa putranya telah menanggung beban itu sendirian begitu lama membuatnya sangat terpengaruh. Charles III merangkum sentimen itu dengan sebuah ungkapan yang bergema di seluruh negeri. Tidak ada orang tua atau kakek nenek yang siap mendengar seorang anak mengatakan bahwa mereka takut tidak dicintai. Sebelum kekhawatiran melanda rumah mereka, Louis adalah anak yang membawa cahaya bersamanya. Di lingkungan yang ditandai oleh tradisi dan disiplin, spontanitasnya menghancurkan batasan-batasan yang tak terlihat. Tawanya terdengar di ruang rapat, meredakan ketegangan di hari-hari, dan mengingatkan semua orang bahwa di balik institusi tersebut ada keluarga kerajaan dalam arti kata yang paling manusiawi. Di Adelaide Cottage, pagi hari dimulai dengan suara langkah kakinya yang berlari di koridor. Ia akan menerobos masuk ke kamar tidur, mengumumkan mimpi-mimpi yang mustahil atau hasrat baru yang singkat. Seperti hari ketika ia menyatakan dengan keyakinan mutlak bahwa ia akan menjadi ahli dinosaurus. William akan berpura-pura terkejut, Charlotte akan terkikik diam-diam, dan George akan menanggapi dengan pasrah khas seorang kakak laki-laki. Catherine, bahkan di hari-hari yang paling sulit, menemukan dalam dirinya jangkar emosional, pengingat akan keadaan normal. Para staf istana menyayanginya, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih sayang yang tulus. Para juru masak akan menyelipkan biskuit ekstra ke dalam kotak makan siangnya, dan sebagai balasannya, ia akan mengucapkan terima kasih banyak dengan antusias. Para tukang kebun akan terlibat dalam percakapan panjang tentang serangga, bunga,
atau apapun yang membangkitkan rasa ingin tahu pangeran kecil itu. Untuk waktu yang lama, orang-orang di sekitar Pangeran Louis dari Cambridge percaya bahwa kegembiraannya tak pernah habis. Dia adalah anak yang tampaknya membawa tawa kemanapun, bahkan ke tempat yang paling khidmat sekalipun. Sebuah pusaran energi kecil yang mampu mengubah acara formal menjadi momen yang manusiawi, intim, dan tak terlupakan. Namun ada satu saat, atau mungkin serangkaian saat yang hampir tak terlihat ketika cahaya itu mulai redup. Dan tak seorang pun, bahkan mereka yang paling mencintainya, menyadari hal itu tepat waktu. Tukang kebun istana yang sudah lanjut usia itu masih mengingat dengan jelas sebuah isyarat yang, baginya, merangkum esensi Louis. Hari itu, anak laki-laki itu mendekat dengan langkah mantap, dengan hati-hati memetik bunga dandelion, dan memegangnya dengan kedua tangan seolah-olah itu adalah permata berharga. Menawarkannya kepada wanita itu sambil berkata, "Ini untukmu karena kau bekerja sangat keras." Itu bukan sekadar bunga liar, itu adalah tindakan pengakuan, empati murni, kelembutan yang tampaknya muncul tanpa usaha. Bagi mereka yang menyaksikannya, mustahil untuk tidak terharu oleh kealamian yang melenyapkan segala formalitas. Bahkan di acara-acara kerajaan, di mana anak-anak diharapkan untuk menjaga ketenangan yang hampir tidak wajar, Louis menemukan cara untuk menjadi otentik. Selama parad, ia melambaikan tangan dengan antusiasme sedemikian rupa, sehingga tangan kecilnya menjadi kabur di udara, memancing senyum dan tepuk tangan dari penonton yang melihatnya sebagai sesuatu yang tulus dan alami. Pada kesempatan lain, ia dengan main-main menjulurkan lidahnya di tengah upacara resmi. Catherine dengan lembut menegurnya, tetapi adegan itu telah memikat mereka yang hadir, yang mengenali dalam gerakan itu esensi masa kanak-kanak, spontan, tidak sempurna, nyata. Di rumah, Louis adalah benang berkilau yang menghubungkan momen-momen paling ringan. Charlotte sangat menyukai bahwa adik laki-lakinya dapat beradaptasi dengan permainan apapun tanpa mengeluh. Hari ini ia adalah seorang ksatria yang gagah berani, besok seekor naga yang sangat menggemaskan, lalu seorang pasien yang patuh di rumah sakit imajinernya. Tidak ada peran yang akan ia tolak jika itu berarti berbagi dunia kreatif kakaknya. George, di sisi lain, terkadang menghela napas melihat energi Louis yang tak habis-habisnya. Namun di balik desahan, itu terdapat kebanggaan. Anda bisa melihatnya saat ia mengajari adiknya menendang bola dengan benar, menyaksikan adik kecilnya gigih hingga berhasil dengan tekad yang seolah tak pernah habis. Dalam momen-momen pribadi mereka, William dan Catherine sering berkomentar tentang bagaimana putra bungsu mereka memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat bahkan di hari-hari yang paling sulit. Yang dibutuhkan hanyalah Louis naik ke pangkuan Catherine atau menarik tangan William untuk bertanya dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang bebek di taman atau gajah di kebun binatang. Pertanyaan-pertanyaannya selalu penuh rasa ingin tahu, berfungsi sebagai pengingat diam-diam tentang apa yang benar-benar penting. Keluarga, masa kanak-kanak, kehidupan di luar berita utama. Untuk sementara waktu, istana terasa hidup karena dia. Tetapi vitalitas itu mulai memudar tanpa peringatan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kehadiran yang begitu bercahaya secara bertahap berubah menjadi keheningan yang meresahkan. Apa yang sebenarnya terlintas di benak anak itu di pagi-pagi yang cerah itu, sebelum tawanya mulai menghilang dan bayangan merayap masuk tanpa suara? Tanda-tanda pertama begitu halus sehingga mudah untuk mengabaikannya. Hari yang lebih tenang dari biasanya. Ekspresi lelah yang bisa disebabkan oleh masa pertumbuhan atau kurang tidur. Namun, seiring berjalannya minggu, keheningan itu semakin pekat, hampir terasa nyata, seperti kabut yang menyelimuti Adelaide Cottage dan tak seorang pun bisa menghilangkannya. Bocah yang dulu mengisi lorong-lorong dengan tawa kini berkeliaran seolah-olah lorong-lorong itu bukan miliknya. Catherine adalah orang pertama yang menyadarinya dengan jelas. Suatu pagi yang kelabu, ia melihat Louis menyingkirkan sarapan favoritnya, pancake yang dulu selalu membuat wajahnya tersenyum.
Ia hanya sedikit menggigit pinggirannya, bahunya terkulai dan pandangannya tertuju pada piring, menghindari tatapan ibunya. Ketika ibunya dengan lembut mengusap dahinya, ia tidak bereaksi. William yang duduk di seberang mereka mencoba menarik perhatiannya, mencari percikan semangat yang selalu ada, tetapi Louis hanya mengangguk ketika mereka bertanya apakah ia baik-baik saja, memberikan respons otomatis yang bukannya menenangkan mereka, malah meninggalkan luka yang lebih dalam di hati mereka. Perubahan itu segera memengaruhi saudara-saudaranya. Charlotte yang selalu imajinatif dan protektif menata semua boneka binatang di salah satu set mainan lama mereka, naga, ksatria, hutan ajaib. Ia dengan lembut menarik lengan baju Louis, mengingatkannya betapa menyenangkan waktu yang mereka habiskan bersama. Louis menjawab dengan bisikan yang hampir tak terdengar, "Mungkin nanti," sebelum meringkuk di dekat jendela, menatap keluar seolah-olah dunia di luar menawarkan kenyamanan yang tidak dapat ia temukan di dalam ruangan. George, seperti biasanya, mencoba memenangkan hatinya kembali melalui olahraga. Ia mengeluarkan bola yang biasa mereka gunakan untuk berlatih bersama dan mulai memamerkan trik-trik baru, melebih-lebihkan setiap gerakan untuk membuatnya tertawa. "Ayo, Louis, aku bisa mengajarimu yang ini," katanya dengan antusias, berharap dapat menghidupkan kembali persaingan yang selalu mengikat mereka berdua. Tetapi anak kecil itu hanya berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan George tanpa bergerak dengan bola di kakinya, tidak tahu bagaimana cara memperpendek jarak tak terlihat yang telah tercipta di antara mereka. Para staf di kediaman itu juga mulai memperhatikan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Seorang pengurus rumah tangga menemukan Louis sendirian di perpustakaan. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Tukang kebun, yang biasanya menyambutnya dengan rentetan pertanyaan yang ingin tahu, kini bekerja tanpa gangguan, kadang-kadang mengamatinya dari kejauhan, diam seolah ragu untuk mendekat. Bahkan juru masak yang selalu mengandalkan nafsu makan sang pangeran yang antusias untuk mencerahkan pagi hari, mulai mengembalikan piring-piring ke dapur hampir tanpa disentuh. William dan Catherine mencoba menemukan penjelasan yang logis. Dengan Catherine yang masih pulih dari pergumulan pribadinya sendiri, mereka berasumsi bahwa kesedihan Louis mungkin terkait dengan ketakutannya melihat ibunya menderita. Itu tampak masuk akal. Dia sensitif, muda, dan sangat terikat padanya. Apalagi yang bisa membenarkan perubahan drastis seperti itu? Namun, di balik penjelasan yang tampak ini, sesuatu yang jauh lebih rapuh sedang berkembang. Dunia Louis mulai menyempit bukan karena apa yang dilihatnya, tetapi karena apa yang diyakininya. Pikiran-pikiran yang tak seorang pun bisa dengar menumpuk di dalam dirinya, membuatnya terjaga di malam hari, meremas hatinya yang kecil hingga bahkan kegembiraan pun terasa terlalu berat untuk ditanggung. Tawa yang dulu mengalir tanpa usaha menjadi kenangan yang jauh. Dan kemudian datang pagi yang menghancurkan ketenangan selamanya. Cahaya fajar yang kelabu nyaris menembus jendela Adelaide Cottage ketika apa yang ditakutkan William dan Catherine, meskipun mereka tidak bisa menyebutkannya, muncul dengan kebrutalan yang mengerikan. Hingga saat itu, keheningan Louis telah meresahkan, penarikan dirinya menyakitkan, tetapi tidak ada yang mempersiapkan mereka untuk apa yang mereka temukan. Catherine memasuki kamarnya dengan maksud untuk membangunkannya dengan lembut, berharap hari ini akan membawa tanda perbaikan sekecil apapun. Sebaliknya, ia mendapati Louis meringkuk di bawah selimut, tak bergerak. Kulitnya terlalu panas, napasnya lemah dan tersengal-sengal. Pemandangan itu menghentikan jantungnya, bahkan sebelum ia menyentuhnya. Ketika tangannya menyentuh dahi anak laki-laki yang panas itu, ia memanggil William dengan suara yang tidak terdengar seperti suaranya sendiri. Jeritannya menggema di seluruh rumah dengan begitu kuat, sehingga para penjaga keamanan bergegas masuk, masih kebingungan. William tiba dalam hitungan detik, meskipun bagi mereka berdua detik-detik itu terasa seperti keabadian. Pada saat itu, segala sesuatu yang lain, gelar, kewajiban, kehidupan publik, berhenti menjadi penting.
Hanya ada satu anak, putra bungsu mereka, yang telah memberi mereka bunga dan delion, seolah-olah itu adalah harta karun yang telah memenuhi istana dengan tawa, dan yang cahayanya tiba-tiba tampak berkedip-kedip dengan tidak stabil. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk memahami bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Louis ada di sana, namun pada saat yang sama ia tidak ada. Matanya setengah terbuka dan kosong menatap sosok ayahnya tanpa mengenalinya, seolah-olah William hanyalah bayangan di ruangan yang terlalu terang. Tubuh kecilnya yang biasanya gelisah dan penuh energi terbaring tak bergerak. Lengan dan kakinya terkulai lemas dan napasnya begitu dangkal hingga hampir tak terdengar. Warna wajahnya telah memucat, membawa serta vitalitas yang selalu mendefinisikannya. Seolah-olah anak yang ceria dan riang yang dikenal semua orang telah menghilang ke suatu tempat yang tak terjangkau, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Sejak saat itu, semuanya terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Catherine bereaksi secara naluriah, membungkus putranya dengan selimut dengan tangan gemetar, mencoba melindunginya dari dingin yang tampaknya telah menyerang bukan hanya tubuhnya, tetapi seluruh atmosfer. William mengangkatnya dengan penuh perhatian, dan dalam gerakan itu, ia merasakan sesuatu yang melumpuhkannya. Louis memiliki berat badan kurang dari seharusnya seorang anak. Ringannya perasaan itu tidak normal, tidak benar, dan rasa takut menusuk dadanya seperti kepastian yang tak tertahankan. Perintah-perintah itu datang tanpa ragu. Dalam situasi seperti ini, protokol kerajaan ditegakkan dengan ketelitian yang hampir seperti militer, mengesampingkan tradisi upacara dan segala penghalang yang mungkin menunda respon. Koridor dikosongkan, kendaraan dibawa tepat ke pintu masuk, tim medis diaktifkan bahkan sebelum mobil berhenti sepenuhnya. Semuanya direncanakan untuk keadaan darurat sebesar ini. Semuanya kecuali hal yang paling penting. Tidak ada yang dapat mempersiapkan orang tua untuk saat tepat ketika mereka merasakan anak mereka terlepas dari genggaman mereka. Perjalanan ke rumah sakit menjadi kabur, dipenuhi kilatan lampu dan doa yang diucapkan pelan. Catherine memeluk Louis erat-erat, mengulang namanya berulang kali, seolah-olah irama suaranya dapat menahannya di sisi realitas ini. William mencondongkan tubuh ke depan, mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Setiap detik terasa berlangsung selamanya. Setiap belokan kendaraan merupakan pengkhianatan terhadap waktu itu sendiri, menolak untuk bergerak cukup cepat. Staf medis menunggu mereka. Begitu mereka tiba, Louis segera diambil dari pelukan orang tuanya dan dikelilingi oleh dokter dan perawat yang bergerak cepat, tetapi juga dengan urgensi yang serius sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi optimis. Monitor mulai mengeluarkan bunyi bip berirama. Pertanyaan cepat diajukan kepada William dan Catherine, dan ruangan dipenuhi dengan cahaya putih dingin dari peralatan medis. Seseorang mengumumkan suhunya, suara lain meminta lebih banyak tes. Namun, tidak ada penjelasan yang dapat memahami parahnya kondisi tersebut. Tidak ada penyebab yang jelas. Tidak ada jawaban langsung yang menawarkan kelegaan. Tak lama kemudian, Raja Charles tiba. Wajahnya mencerminkan keterkejutan seorang kakek yang telah percaya bahwa yang terburuk telah berlalu. Ia menemukan William dan Catherine di sebuah ruangan pribadi. Keduanya berdiri dengan kekuatan yang tampak lebih mental daripada fisik. Para dokter masih belum memiliki jawaban yang pasti. Tidak ada infeksi yang terdeteksi. Tidak ada tanda-tanda cedera. Tidak ada yang membenarkan kondisi yang begitu parah. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah kemungkinan yang mengkhawatirkan, bahwa dunia emosional Louis yang rapuh telah mendorong tubuh mudanya melampaui batasnya. Jam-jam berikutnya terasa sangat panjang dan tak tertahankan. Koridor rumah sakit dipenuhi gumaman teredam dan dengungan mesin yang konstan. William dan Catherine berpegang teguh pada secercah harapan, tetapi rasa takut meresap ke dalam setiap pikiran, semakin berat dengan setiap pertanyaan yang tak terjawab. Saat malam tiba, kelelahan menyelimuti mereka seperti kabut tebal, mendistorsi persepsi mereka tentang waktu dan ruang.
Saat itulah kekuatan Catherine akhirnya runtuh. Ia meninggalkan kamar Louis hanya sebentar, berniat untuk menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum menghadapi berita lebih lanjut. Tetapi seorang perawat memberitahunya dengan suara rendah bahwa hasilnya masih belum memberikan kejelasan. Sesuatu di dalam dirinya runtuh. Kakinya tidak lagi mampu menopangnya, dan ia merosot ke dinding hingga duduk di lantai. Ia menutup mulutnya dengan tangan saat isak tangis mengguncangnya tak terkendali. Semua rasa takut yang telah ia tahan sejak awal meledak sekaligus. Ia tidak peduli siapa yang mungkin melihatnya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyembunyikan apapun. William segera tiba, berlutut di sampingnya dan merangkulnya. Suaranya bergetar saat menyebut namanya, mencoba menenangkannya meskipun ia sendiri merasa sama bingungnya. Pada saat itu, ia bukanlah pewaris tahta atau pangeran yang tenang seperti yang diharapkan dunia, melainkan seorang ayah yang ketakutan akan kehilangan putranya. Para penjaga memalingkan muka, menyadari bahwa ini adalah keintiman yang tidak dapat dilindungi oleh protokol apapun. Pemandangan itu membuat Raja Charles terhenti saat tiba. Melihat putra dan menantunya hancur di bawah beban, ketakutan memaksanya untuk berhenti sejenak sebelum mendekat. Dengan gerakan lelah, ia membungkuk dan meletakkan tangannya di bahu Catherine. Suaranya lembut, rapuh, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian, bahwa mereka akan menghadapi badai apapun bersama-sama. Bagi seorang pria yang terbiasa menahan diri, getaran dalam suaranya adalah pengakuan tanpa kata. Ketika Catherine berhasil berdiri, mereka kembali ke kamar. Louis terbaring tak bergerak di bawah spray pucat, pemandangan yang menghancurkan bagi anak laki-laki yang dulu mengisi rumah mereka dengan tawa. Catherine menggenggam tangannya dan membisikkan kata-kata yang belum bisa didengarnya. William memperhatikan monitor, tanpa sadar menyelaraskan napasnya dengan setiap bunyi bip. Kemudian, perlahan Louis bergerak, kelopak matanya berkedip dan untuk pertama kalinya sejak pingsan, ia membuka matanya. Matanya kusam, lelah, tetapi terjaga. Rasa lega itu langsung terasa, meskipun rapuh. Catherine mencondongkan tubuh ke arahnya, menyisir rambut dari wajahnya, suaranya bergetar saat menyebut namanya. William bergerak lebih dekat, ekspresinya campuran antara lega dan takut. Tetapi dampak sebenarnya datang ketika Louis mencoba berbicara. Suaranya hampir tak terdengar. Lemah, tetapi setiap kata terasa seperti pukulan. Ia mengaku bahwa ia telah takut selama berbulan-bulan, bahwa ia merasa bisa digantikan, bahwa ia telah mendengar percakapan, menafsirkan keheningan, menyusun rumor untuk membangun rasa takut yang tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ia percaya penyakit Catherine berarti tidak ada lagi tempat untuknya. Ia berpikir pembicaraan tentang kemungkinan bayi baru berarti ia akan dilupakan. Ia menjadi yakin bahwa satu-satunya cara untuk tetap dicintai adalah dengan perlahan-lahan menghilang, diam-diam. Air mata mengalir deras di wajah Catherine, dan napas William menjadi tersengal-sengal. Mereka mencoba menghiburnya, tetapi suara mereka dipenuhi kesedihan. Raja Charles dengan bijaksana menyingkir, menyeka matanya sebelum berbalik. Pengakuan itu menjelaskan semua hal yang gagal dijelaskan oleh pengobatan. Kehancuran, keheningan, hilangnya kegembiraan. Itu adalah beban kesalahpahaman yang terlalu berat untuk ditanggung seorang anak. Beban rasa bersalah menimpa William dan Catherine dengan intensitas yang sulit digambarkan. Itu bukan rasa bersalah publik atau jenis rasa bersalah yang muncul dari pengawasan media yang terus-menerus yang dialami keluarga kerajaan Inggris, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih intim dan lebih menyakitkan. Mereka berdua menyadari hampir bersamaan bahwa retakan dalam dunia emosional putra mereka, Louis, telah melebar jauh lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Pengungkapan yang menyakitkan dan menggoyahkan ini menusuk kesadaran mereka dengan kekuatan yang lebih besar daripada berita utama atau kritik eksternal apapun. Selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, mereka percaya bahwa perilaku atau tanda-tanda tertentu adalah bagian dari tahapan normal masa kanak-kanak. Namun, kenyataan akhirnya terungkap. Louis bergumul dengan emosi yang tidak dapat ia sebutkan, dengan ketakutan dan perasaan yang tidak sepenuhnya ia pahami.
Menerima kebenaran ini adalah langkah pertama dan juga salah satu yang paling sulit. William dan Catherine memahami bahwa cinta tanpa syarat dari orang tua yang penuh perhatian tidaklah cukup. Perlu untuk membangun kembali dari pondasi yang paling rapuh, rasa aman dan kepercayaan putra mereka. Dengan tekad ini, mereka membuat keputusan yang jelas dan tegas untuk mencari bantuan profesional khusus, jauh dari sekadar formalitas atau tindakan yang dimaksudkan untuk menenangkan hati nurani. Mereka melibatkan psikolog anak terkemuka sebagai sekutu sejati dalam proses yang rumit dan sangat manusiawi. Para profesional ini tidak datang ke rumah keluarga untuk mendiagnosis dari jauh, tetapi untuk mendengarkan, mengamati, dan menemani Louis saat ia menjelajahi dunia batinnya sendiri. Sesi-sesi tersebut diatur dengan ketelitian yang hampir sempurna. Setiap pertemuan dirancang untuk menawarkan alat-alat yang memungkinkan dia untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi yang sebelumnya tetap tidak jelas atau tidak terucapkan. Sedikit demi sedikit, Louis mulai mengungkapkan perasaan yang sebelumnya hanya terwujud sebagai isyarat keheningan atau perubahan suasana hati. Tujuannya bukan untuk memaksanya, tetapi untuk membantunya mengenali apa yang dirasakannya dan untuk memulihkan tanpa tekanan kegembiraan yang tampaknya telah memudar dari tatapan kekanak-kanakannya. Menyadari bahwa penyembuhan emosional membutuhkan waktu dan lingkungan yang sesuai, William dan Catherine membuat keputusan penting lainnya untuk sementara membatalkan beberapa kegiatan kerajaan. Jadwal mereka yang secara tradisional dipenuhi dengan upacara resmi, acara kelembagaan, dan penampilan publik diatur ulang dengan satu tujuan utama, kesejahteraan keluarga mereka. Setiap jam luang menjadi kesempatan untuk benar-benar hadir, mendengarkan dengan saksama, mengamati dengan cermat, dan menanggapi kebutuhan emosional Louis dengan kepekaan yang diperbarui. Istana yang biasanya merupakan ruang yang didominasi oleh protokol, aturan, dan harapan eksternal, mengalami transformasi yang tenang namun mendalam. Istana menjadi tempat perlindungan emosional, tempat Louis dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya tanpa takut dihakimi atau dikoreksi terus-menerus. Dalam lingkungan yang dibangun dengan cermat ini, emosinya berhenti menjadi masalah yang harus disembunyikan dan menjadi bagian yang sah dari pengalamannya sebagai seorang anak. Dalam proses yang intim dan kompleks ini, peran Raja Charles III terbukti lebih penting daripada yang dibayangkan banyak orang. Dari sudut pandang yang bijaksana namun tegas, Raja berbagi kenangan pribadi dengan William dan Catherine tentang membesarkan putra-putranya sendiri, William dan Harry. Ini bukan sekadar anekdot nostalgia, melainkan kisah-kisah yang syarat dengan kerentanan, pembelajaran, dan refleksi diri. Melalui kisah-kisah tersebut, Charles menawarkan sesuatu yang tak ternilai, empati antar generasi. Kata-katanya berfungsi sebagai jembatan emosional, mengingatkan mereka bahwa bahkan dalam keluarga yang syarat dengan kewajiban dan tradisi, masa kanak-kanak bisa menjadi medan yang rapuh dan penuh tantangan. Charles menyampaikan gagasan bahwa kesulitan emosional, betapapun intensnya, dapat dihadapi dengan kesabaran, pengertian, dan kehadiran yang konstan. Dukungannya adalah bentuk penopang yang tenang, pengingat bahwa Louis dikelilingi tidak hanya oleh kasih sayang orang tuanya, tetapi juga oleh perhatian penuh dari keluarga besar yang bersedia belajar dari masa lalu. Sedikit demi sedikit, efek dari dukungan berkelanjutan ini mulai terlihat. Tidak ada keajaiban mendadak atau perubahan dramatis dalam semalam. Kemajuan tersebut terwujud dalam gerakan-gerakan kecil sehari-hari. Tawa tulus saat makan camilan bersama orang tuanya, kembalinya nafsu makannya saat makan bersama keluarga, minat yang diperbarui pada permainan dan rutinitas yang sebelumnya memberinya kesenangan spontan. Setiap senyuman, setiap tawa yang tak terduga menjadi bukti diam namun kuat bahwa sesuatu sedang pulih. Namun, perjalanan itu tidak selalu lurus. Ada kemunduran, momen-momen perlawanan, dan hari-hari ketika bayangan masa lalu tampak muncul kembali dengan kuat. William dan Catherine belajar bahwa pemulihan emosional tidak mengikuti jalan yang lurus, dan bahwa tersandung adalah bagian dari proses tersebut.
Meskipun demikian, mereka tidak pernah berhenti menyampaikan pesan penting kepada Louis. Perasaannya penting, valid, dan layak didengar. Seiring keluarga tersebut menjalani proses yang rumit ini, implikasi yang lebih luas dari pengalaman tersebut juga menjadi jelas. Kesadaran emosional William dan Catherine semakin tajam. Persepsi mereka menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda halus kesejahteraan psikologis. Tidak hanya pada Louis, tetapi pada setiap anggota keluarga. Perlindungan berhenti menjadi reaksi sekali saja dan menjadi komitmen yang sadar dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan emosional keluarga. Rasa syukur yang tenang menyelimuti mereka. Kebenaran telah terungkap, bukan lagi sebagai beban tersembunyi, tetapi sebagai kesempatan untuk perubahan. Mengakui apa yang terjadi memungkinkan penyembuhan dimulai secara otentik. Dibimbing oleh cinta, kesabaran, dan pemahaman yang semakin mendalam, mereka membantu Louis menemukan kembali kegembiraan kecil masa kanak-kanak, tawa spontan, permainan tanpa beban, dan kepercayaan pada orang-orang di sekitarnya. Kembalinya tawa itu, yang malu-malu namun tulus, membawa serta janji yang kuat. Bahkan setelah rasa sakit dan ketidakpastian, pemulihan itu mungkin. Dalam proses yang teliti dan manusiawi ini, keluarga kerajaan mempelajari pelajaran yang mendalam dan universal. Mengakui luka emosional, menawarkan dukungan yang tulus, dan mempraktikkan empati tidak hanya menyembuhkan hati yang patah, tetapi juga memungkinkan mereka untuk kembali membuka diri terhadap kehidupan dengan percaya diri, harapan, dan cinta.